Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Landika Misa Harahap. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan dan pengabelan pada jaringan. Berikut ulasannya. Macam-macam topologi jaringan yaitu ada topologi bus, topologi ring atau cincin, topologi star atau bintang, topologi tree atau pohon, topologi mesh atau tak beraturan, dan yang terakhir itu ada topologi wireless atau nirkabel. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance, biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Adapun kelebihan dan kelemahan dari topologi bus. Kelebihannya itu ada instalasi relatif lebih murah, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya, biaya relatif murah. Sedangkan kelemahan topologi bus, jika kabel utama bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang kedua itu ada topologi ring atau cincin. Topologi ring biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya, hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Yang ketiga itu ada topologi star atau bintang. Disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi bintang, yaitu karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Sedangkan kelemahan topologi bintang, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol atau hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. Nah, yang keempat itu ada topologi tree atau pohon. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pohon dimulai dari suatu titik yang disebut hidden. Dari hidden, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Ada dua kesulitan pada topologi ini. Yang pertama, karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. Yang kelima itu ada topologi mesh atau tak beraturan. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Yang terakhir itu ada topologi wireless atau nirkabel. Teknologi nirkabel atau wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel, atau dengan kata lain dapat menggunakan media tanpa kabel untuk dapat saling terhubung. Kelebihan dari teknologi nirkabel diantaranya bebas beraktivitas, wilayah jangkauan kerja yang luas, serta mudah dalam proses instalasi.
Selain kelebihan, teknologi nirkabel juga mempunyai kekurangan seperti sistem keamanan terganggu, menyebabkan gangguan gelombang lain hingga sistem keamanan yang terganggu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kabel jaringan. Kabel jaringan adalah sebuah perangkat keras komputer yang mana berbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya ataupun menghubungkan 2 hingga lebih komputer untuk dapat berbagi daya. Kabel jaringan berperan sebagai media transmisi yang terarah di dalam jaringan komputer. Jenis pengkabelan OTP ada 2 jenis pengkabelan yang sering digunakan, yaitu strike dan crossover. Pengkabelan strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan antara komputer dengan switch, komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, dan yang kelima ada menghubungkan hub ke router. Yang kedua itu ada pengkabelan crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan 2 device yang sama. Contoh penggunaan kabel crossover adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan 2 buah komputer secara langsung, menghubungkan 2 buah switch, menghubungkan 2 buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.